gitu, tapi salah satu cara untuk membereskan orang yang sedang kalut karena kena pinjol, kena apa tuh, itu kayak drug addiction, kayak ketagihan, dikasih duit percuma. Selamat sore Pak Alesius, senang Sore, sekali ya Gusti. Pak. Iya Pak, senang sekali kita boleh bincang-bincang lagi. Kali ini kita temanya berbeda karena ada membahas dari Defremsi terkait 7 baby step untuk memudahkan kita dalam mengatur finansial atau bisa menjadi seorang yang sukses dalam finansial. Kalau Pak Ale kan sudah menguasai ya Pak untuk hal ini, jadi boleh di-sharingkan apa sih Pak yang menurut Bapak 7 baby step agar seorang bisa mandiri secara finansial? Oke, ini kalau nggak salah kaitannya sama ini ya, waktu yang terakhir ya kita ada konten yang saya janji bahwa sebaiknya untuk para pembeli properti khususnya anak-anak muda ataupun yang nggak terlalu muda tahu nih si 7 baby steps dari Dave Ramsey ini. Nah, Dave Ramsey sendiri adalah orang yang sangat terkenal di Amerika yang memberikan nasihat finansial tapi secara independen. Jadi financial planning tapi independen dia, jadi nggak jualan ABC, artinya dia objektif untuk kepentingan si pendengarnya. Nah, kita berusaha nanti mengkaitkan ini dengan urusan pembeli properti kan ya, sebetulnya gitu akhirnya. Jadi itu dulu mungkin secara ringkas yang 7 baby steps, jadi penting banget untuk yang para pemirsa kita ini karena akan menyelamatkan mereka dari banyak hal yang nggak perlu terjadi sebetulnya dan akhirnya memberi kestabilan finansial yang bagus, salah satunya melalui properti. Dari 7 baby step ini, langkah awal kan harus mengumpulkan dana darurat ya Pak ya. Kemudian bagaimana sih Pak cara supaya kita mampu mengumpulkan dana darurat? Kalau di sini dikatakan menyisihkan minimal $1.000 dulu. Oke. Ya, dari 7 baby step itu namanya baby step, dia nggak boleh dilompatin ya. Jadi ini ngomong mengenai pembelian properti, bisa kedua, tapi kita ngomong pertama deh misalnya ya. Di sini disarankan sama si Dave juga untuk mengumpulkan sejumlah, saya bilang tadi mungkin 5 juta cukup lah, jangan ikutin kalau $1.000 kan berarti 17 juta. Nah, tapi kembali lagi tergantung biaya bulanan. Setiap orang, setiap rumah tangga kan beda, masih muda harusnya kecil gitu. Nah, itu yang kumpulin dulu 1.000, kalau dia bilang 1.000, kalau saya bilang 5 juta dulu deh. Padahal harusnya 3-6 kali lipat biaya bulanan kita. Misalnya biaya bulanan satu orang 5 juta, harusnya 3 kali 5 juta, 15. Nah, itu paling penting dipikirkan sebelum beli properti. Jadi ini kalau 7 baby step ini karena biasanya datang orang-orang yang kejeblos utang. Jadi itu jangan mikirin beli rumah dulu sebelum utang-utang ini diberesin. Makanya sebelum beresin utang juga nggak mampu kan dia, jadi nggak bisa mikir gitu. Makanya harus ada emergency fund, anggaplah 5 juta. Dari mana caranya? Apa pertanyaan kamu gitu ya tadi ya? Benar. Caranya nggak ada lain selain kerja lebih keras di awal. Kalau dia misalnya dia sering sarankan, ya udah lihat aja di rumah apa yang bisa dijual. Barang-barang nggak perlu dijual kan sekarang banyak ya cara auction di apalah di yang online gitu, kayak semacam garage sale contohnya gitu, atau kerja part time atau ya sesuatu yang nggak mengganggu kerjaan utama. Jangan sampai ngumpulin ini malah kerjaan utamanya kena, nggak produktif kan ya. Jawab nggak ya kira-kira ya? Boleh kamu tanya lagi? Jadi intinya emergency fund-nya nggak full 3-6 kali cost of living, tapi hanya $1.000 kalau di sini. Kalau di Indonesia menurut saya 5 juta perak dulu deh. Iya, baru nanti ketika sudah ngumpulin 5 juta dulu, nanti baru dicicil mungkin bisa kita kumpulkan dana darurat 3-6 kali pengeluaran yang kita betul ya. Harusnya memang 3-6 kali cost of living. Karena kalau ada itu, kita tenang begitu, mobil mogok, rumah bocor, istri tiba-tiba sakit atau anak sakit atau ada sesuatu yang darurat beneran ya, bukan darurat karena kepengen,
darurat makan, darurat jajan itu sih bukan darurat ya, darurat mau ke Bali. Jadi orang juga harus tahu ya yang disebut dikategorikan darurat itu apa ya Pak? Iya kan bisa kan kita lagi jalan tiba-tiba ada musibah ini, musibah itu. Iya, benar. Kayak emergency bilangnya. Emergency ya Iya. Pak. Iya. Jadi pentingnya kita mulai dari hal terkecil dulu, baru nanti kita lakukan step Iya. berikutnya supaya Iya. jadi terbiasa ya Betul, Pak. kayak ya, untuk save dia money. dia sharingkan bahwa itu kayak bayi yang mulainya kan selalu bangun, rangkak, nggak bisa dari bayi langsung lari. Nah kalau kita ngomong beli rumah dalam topik YouTube kita ini, channel kita, kalau orang udah bisa beli rumah tuh udah sebenarnya udah langkah ke-7 plus. Tapi karena kita tahu banyak orang pengen beli rumah tapi nggak tahu mesti mulai dari mana, saya sarankan kita pakai 7 baby step ini, frameworknya ya, kerangka berpikirnya. Oke, itu step pertama ya. Iya, step pertama. Oke, terima kasih Pak. Pak Loy, ini step kedua kan terkait metode debt snowball ya Pak. Dan apa sih yang dimaksud debt snowball dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hidup kita Pak? Iya, di poin kedua ini sebenarnya judulnya pay off all debt except that. Jadi di poin kedua tadi, efek bola salju di dalam membereskan utang, itu orang suka salah karena utangnya, apalagi ya kalau zaman sekarang kena pinjol, kena wah itu memang udah puyeng banget deh. Tapi apapun itu, dia sarankan justru mulai dari bayar yang kecil-kecil dulu, lunasin yang kecil-kecil, yang utangnya paling kecil. Sedangkan yang besar-besar, karena nggak ada duitnya kan, tagihan dari bank ini atau pinjol ini, pinjol itu disarankan minimum. Yang seminimum mungkin sambil negosiasi tentunya gitu. Itu ada tekniknya sendiri. Makanya harusnya memang ada komunitasnya untuk di baby step yang kedua ini kan judulnya apa sih baby step kedua tadi? Tentang debt Bayar snowball. utang kan? Bayar hutang. Jadi kita nggak bisa ngomong investasi, beli rumah pertama, beli rumah kedua kalau masih ada utang. Nah caranya gimana beresin utangnya itu? Salah satunya pakai teknik snowball itu, kayak bola salju. Dengan si kecil-kecil itu diberesin, kita agak lebih napas gitu loh. Memang gede, serem ya kalau ngebayar gede. Jadi dia ajarkan untuk gimana yang kecil diberesin, sambil yang besar itu dibayar minimum dulu. Itu agak kayak kontra intuitif gitu ya, kayak counter intuitif, kayak apa ya benar, bukannya gede dulu diberesin. Tapi dari pengalaman dia ngurusin orang-orang yang terlibat utang, itu dari yang kecil diberesin. Nah, sekedar untuk tahu mengenai pemberesan utang ini, dia kecualikan untuk membereskan utang KPR. Ini kalau orang kejebak utang pada waktu dia udah punya rumah KPR, dia bilang biarin dulu yang KPR nggak usah dilunasin dulu, karena kan kalau KPR, orang utang KPR itu untuk beli rumah, ini kalau ngomong orang udah punya rumah ya, itu kan rumahnya naik terus, apalagi kalau bunganya fix. Jadi itu makanya tiap kondisi, kalau dia sarankan di sini kecuali yang rumah nggak usah diberesin, utangnya biarin kalau yang rumah, kecuali macet. Yang paling serem kalau utang rumah macet, yaitu itu udah puyeng lagi, harus negosiasi lagi. Tapi ini ngomong kalau masih normal nih. Kira-kira gitu nggak? Iya, jadi melunasi hutang kecil dulu ya Pak ya, supaya nanti lama-lama bernafas lega ya. Betul. KPR disisakan ya karena Bapak bilang tadi, karena investasi rumah akan terus naik ya Pak. Betul. Jadi diberesin dulu nih dari hal-hal kecil, nanti baru hal besar dilakukan. Satu disclaimer juga ya, saya harus bilang bahwa saya bukan financial planner yang certified. Jadi yang topik yang kali ini kita ngomong ini sebenarnya bidangnya orang financial planner kan, penasihat finansial untuk keluarga atau orang awam yang independen, harusnya begitu. Nah, kita kenapa masuk ke topik ini, karena yaitu dalam urusan hukum kita sehari-hari ini udah hampir berapa ya, 25 tahunan, bahkan kalau saya sebagai lawyer 15 tahun, jadi total 40 tahun. Itu terkait soal utang ini, beresin utang, 7 baby step ini bisa di frameworknya kepake untuk siapapun. Untuk perusahaan juga pasti bisa, tapi kita ngomong justru untuk orang-orang awam yang nggak ngerti caranya ini, dan akibatnya serem banget kalau nggak ngerti kan. Dia bingung gitu gimana keluarnya dari masalah. Mungkin agak nyimpang dikit, tapi salah satu cara untuk membereskan orang yang sedang kalut karena kena pinjol, kena apa itu kayak drug addiction, kayak tagihan. Dikasih duit percuma. Hari ini kasih duit dia akan pinjol kan bisa orang ngutang sampai 10
20-30 pinjol. Kebetulan karena saya juga aktif di addiction recovery ya, jadi itu kerjaan di luar kantor, pelayanan untuk addiction recovery, untuk pemulihan orang addiction. Salah satunya addiction utang itu. Biasa kait-mengkait sama judi nanti ya. Tapi kalau utang itu yang model yang utang udah parah kayak gitu, kayaknya 7 baby step mungkin mesti dilihat kayaknya agak susah, karena itu addiction udah masuknya. Bukan orang waras yang salah karena nggak ngerti finansial, dia ngerti atau mungkin nggak ngerti tapi cara betulinya beda. Itu harus ada komunitas khusus yang menguatkan dia untuk tidak lebih dalam. Jadi itu ada topik yang berbeda sama sekali. Tapi dia bukan masalah finansial itu, tapi masalah addiction, masalah psikologis sebetulnya. Tapi ada satu buku juga judulnya Get Out of Debt Like a Pro. Itu sama, dari satu buku yang ditulis oleh orang yang pernah kejebak kredit card atau kejebak utang. Nah, saking dia menderita banget, terus akhirnya dia kayak balas dendam dengan menceritakan pengalaman dia kejeblos utang itu dengan buku itu. Get Out of Debt Like a Pro. Keluarlah dari utang seperti profesional. Keren, padahal nggak ada yang profesional, orang kejebak utang ya kejebak utang gitu. Nah, salah satu dia bilang, money problem is not money problem. Masalah keuangan itu bukan masalah keuangan, karena sebenarnya ada underlying-nya. Jadi orang kalau sampai kejebak boros, utang, dan lain-lain, sampai ngemplang, sampai pinjol atau segala itu karena dia ada problem yang lain. Nah, itu penguasaan diri nggak ada, pengetahuan mungkin ada, tapi kejeblos juga karena kembali lagi. Jadi bukan money problem, jadi perlu dibedakan antara ini nggak ngerti secara finansial atau secara psikologis dia punya addiction, punya kepuasan kalau bisa spending atau ngutang atau nggak mau dikontrol gitu. Itu sih. Iya, ya. baik Pak. Penjelasannya sangat jelas ya Pak terkait hal ini. Jadi dimulai dari hal terkecil dulu, dan emang 7 baby step ini khusus untuk seorang yang masih keuangannya yang tadi Bapak bilang ya tidak addiction ya Pak dalam Iya, hutang masih piutang agak ya. normal ya. Normal tapi kejebak utang. Kejebak gitu. utang. Ya. Ya. Jadi 7 langkah ini akan membawa kita supaya sukses secara finansial, bahkan nanti bisa beli properti ya Bisa, Pak ya. bisa.